Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan berhubung ada pertanyaan seputar es potong. Ini pertanyaannya bisa dibaca. Intinya dia bertanya pembuatan es potong yang 50 lonjor tapi tidak memakai freezer atau kulkas. Berarti ini es batunya beli. Itu bisa. Oke, simak terus videonya. Jangan di skip, nanti bisa gagal paham. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar saya lebih bersemangat lagi dan channel ini lebih berkembang lagi tentunya. Oke, yang pertama, kalau tidak ada freezer atau kulkas, bisa langsung jualan, digoyang, esnya itu digoyang langsung dijual. Kalau sekarang kan saya biasanya bikin tutorialnya kan saya goyang terus saya lap terus masuk freezer. Nah, jadi adonannya itu berbeda. Untuk adonannya yang langsung dijual itu saya biasanya yang saya kurangin itu di kelapanya, santannya itu kualitas santannya itu saya kurangin jadi kurang bagus. Kalau seumpamanya esnya yang dijual, es potongnya yang lonjoran itu dijual masih sisa, biasanya kan seharian, sorenya kan sisa, itu esnya agak kasar, dia kalau masuk freezer itu biasanya keras. Kalau saya dulu jualan itu belum punya freezer, punyanya satu kulkas, itu aja tidak saya buat bikin es batu, tapi buat nyimpen es potong kalau masih sisa sekitar kurang lebih 10 lonjor itu biasanya saya masukkan ke dalam kulkas. Walaupun nggak ada kulkas, nggak ada freezer, tidak jadi masalah kalau ada kemauan. Dulu saya juga tidak punya freezer, itu bisa jualan itu apa namanya, beli es batunya itu di warung, ya pesen lah sebelumnya itu, malamnya pesen atau kemarinnya pesen, jadi besok kalau mau buat itu mau beli segini seberapa gitu, itu harus memakai full garam dan es batu waktu mengawetkan di dalam kotaknya. Itu bisa bertahan kurang lebih ya, kalau satu hari masih kuat itu sampai jam 9 malam kuat. Seumpamanya kita ngepresnya itu di dalam kotak yang buat jualan itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, itu bisa sampai jam 9 malam kalau kita es batunya dan garamnya itu banyak. Dan untuk takaran pembekuannya itu saya agak lupa ya, kurang lebihnya kayak sama yang saya videokan yang 70 lonjor itu, dan garamnya sekitar 3-4 gayung, kurang lebihnya seperti itu. Kalau takaran adonannya tepung itu sekitar seperempat, dan maisenanya itu seperempat dibagi dua, berarti 1,25, kurang lebihnya segitu. Untuk kelapanya itu dikasih 3 atau 4 sudah cukup. Untuk yang air yang direbus itu 2 gayung, atau yang dibuat merah santan itu 3 gayung, berarti totalnya 5, yang 2 direbus buat tepungnya, yang 3 gayung itu buat merah santan. Kalau yang buat harian langsung dijual itu, kalau masih sisa itu esnya agak kasar ya, kalau semuanya benar-benar beku itu bisa retak, dan ya nggak seperti yang saya buat sekarang ini. Soalnya dulu pertama kali saya buat itu 50 lonjor, terus naik 60, 70, 80, 90, 100, 110, dan sekarang mentok di 120. Itu bertahap, jadi saya pelajari terus gimana supaya es ini bisa tahan sekitar 1-2 minggu, bahkan 1 bulan tidak berubah rasa dan teksturnya tidak kasar. Yang saya tutorialkan dan saya videokan, yang saya upload itu real yang saya kerjakan setiap harinya, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Jadi seumpamanya teman-teman mau belajar, semuanya dekat atau mau berminat walaupun jauh, akan saya ajari sebisa mungkin
yang pernah saya kerjakan. Oke, ini saya perjelas lagi ya. Tepung tapiokanya itu sekitar 2 on sampai 2 on setengah atau seperempat. Untuk tepung maizenanya itu seperempat dibagi 2 atau 1,25 gram. Dan air yang direbus itu 2 gayung. 2 gayung itu satu gayungnya kalau penuh itu 1,4, kalau hampir penuh itu 1,2. Jadi saya ukurannya itu gayung ya, satu gayung itu 1,4. Jadi yang direbus itu 2 gayung, yang buat meras santan itu 3 gayung. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau masalah kelapanya itu kurang lebihnya satu gayung itu 1,4 liter itu saya kasih satu kelapa yang ukuran besar. Seumpamanya kelapanya kecil atau sedang itu 3 gayung itu dikasih 4, kayaknya sudah cukup untuk harian ya, tidak dimasukkan freezer, digoyang langsung dibawa jualan. Dulu sekitar kurang lebihnya ya 2 atau 3 tahun saya harian, jadi setiap hari saya buat itu. Dan dulu waktu awal-awal saya jualan itu bikinnya tidak pagi, malah sekitar jam 2 atau jam 1 malam itu saya sudah buat, jadi jam 6 pagi itu sudah bisa berangkat jualan. Dan kalau saya masih ingat dulu itu susahnya minta ampun ya, soalnya masih keterbatasan alat dan minim ilmu juga, soalnya dari bos aku dulu itu cuma diperlihatkan cara bikinnya dan saya pelajari sampai sekarang ini sekitar 5 tahunan saya pelajari, dan sekarang sudah agak enak ya, soalnya satu kali buat bisa buat 3 hari atau 4 hari, dan seminggu saya buat satu atau 2 kali. Soalnya masih pandemi jadi tidak bisa ngebut kalau jualannya, tidak seperti sebelum ada corona. Oke, mungkin sudah paham ya yang saya sampaikan. Kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan di komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab. Kalau penjelasannya panjang, saya akan buatkan videonya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.